Yo guys, jumpa lagi sama gua Kodar Gaul yang akan selalu memberikan kalian tutorial seputar bahasa pemrograman dan yang selalu berusaha untuk dapat memberikan kalian tutorial dengan code yang simple dan sederhana yang gua harap nanti dapat mudah dimengerti oleh kalian semua. Oke, dan supaya kalian bisa selalu mendapatkan informasi tutorial terbaru dari gua, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial kita hari ini tentang membuat database, table, dan mengkoneksikan dengan PHP. Database akan kita gunakan pada sesi ini adalah database PHP MyAdmin. Yang pertama, bagaimana cara memanggil PHP MyAdmin-nya. Oke, kalian tinggal ketikin aja localhost / PHP MyAdmin. Seperti ini. Oke, jadi kalau kalian mengetikkan localhost PHP MyAdmin seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana selanjutnya kita membuat database? Yang pertama, kalian tinggal klik aja tombol new di sini atau kalian bisa klik database di sini. Oke, kemudian tinggal kalian memasukkan nama database-nya. Misalnya nama database-nya kalian mau apa? Misalnya coba DB. Oke, kemudian saya create. Nanti database kalian sudah tercipta. Database harus mempunyai table-table karena definisi database sendiri adalah kumpulan dari table-table dan table merupakan kumpulan dari record dan field. Sekarang kita akan membuat database-nya. Misalkan ini tadi dengan nama coba DB, kemudian saya akan buat nama tablenya dengan nama misalnya master pelanggan, kemudian saya klik go. Di sini misalnya pelanggan itu biasanya ada apa aja sih? Yang biasanya kalau saya kebiasaan menggunakan ID dulu. Namun kalau kalian tidak ingin menggunakan ID juga tidak masalah. Karena pelanggan itu biasanya mempunyai yang namanya kode pelanggan. Kemudian setelah kode pelanggan ada yang namanya nama pelanggan pasti. Pastikan nama field ini dibiasakan kalian menuliskan pakai huruf kecil. Walaupun tidak ada aturan untuk menuliskan huruf besar. Namun pada umumnya field itu dituliskan huruf kecil seperti ini. Oke, kemudian setelah ada nama biasanya pelanggan ada apa saja? Biasanya ada alamat, kemudian misalnya ada telepon. Dan kemudian jika misalnya kalian kurang untuk field yang di sini disediakan, kalian bisa menambahkan dengan cara di sini. Ada tulisan add, kalian misalnya mau menambahkan 2 kolom, klik aja 2 kolom, kemudian diklik go. Oke, misalnya setelah ada nama pelanggan, alamat, telepon, kemudian misalnya ada informasi lainnya, misalnya email. Di sini yang terakhir adalah create date. Maksudnya pelanggan tersebut disimpan pada tanggal berapa. Oke, di sini kode pelanggannya misalnya saya memberikan varchar gitu ya. Karena kode pelanggan biasanya berbentuk huruf. Terserah kalian bisa menggunakan integer atau menggunakan varchar. Integer itu biasanya digunakan jika kalian ingin menuliskan angka. Jadi untuk menampung angka. Kemudian varchar biasanya untuk menampung huruf. Kalau teks biasanya untuk menampung teks yang ukurannya besar. Misalnya digunakan misalnya untuk kolom komentar di Facebook atau di Twitter. Cuman di Twitter dibatasi ya tetap. Oke, date itu adalah untuk menyimpan penanggalan. Kemudian di sini untuk integer itu ada banyak jenisnya. Ada tiny, small, medium, integer, dan big integer dan seterusnya. Untuk desimal, float, dan seterusnya itu adalah digunakan jika kamu ingin ada koma-komanya. Misalnya 60,70. Oke, sedangkan integer ini adalah bilangan bulat. Jadi ini adalah bilangan bulat, yang ini adalah bilangan desimal. Kode pelanggan, kira-kira panjang dari kode pelanggan kira-kira ada berapa? Misalnya saya masukkan 10. Kalian boleh beda, terserah tergantung dengan case kasus kalian yang kalian hadapi. Kemudian nama pelanggan biasanya apa? Kalau saya biasanya varchar. Oke, nama pelanggan kita kasih aja untuk jaga-jaga 100. Kemudian alamat, misalnya varchar juga. Misalnya alamat saya kasih 300 untuk jaga-jaga. Karena kalau terlalu kecil nanti alamatnya akan terpotong. Oke, telepon. Telepon kira-kira tipe datanya apa? Jika kamu menjawab integer itu kurang tepat karena telepon itu adalah kode. Kode itu adalah varchar. Misalnya saya tulis 15. Atau untuk amannya 20. Oke, kemudian email juga seharusnya varchar. Jadi ini adalah 50 atau 100 misalnya. Kemudian create date. Create date itu biasanya saya menggunakan yang namanya date time. Yang ini.
Oke, maksudnya apa? Datetime akan disimpan data dan waktu di server sewaktu proses itu terjadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kode pelanggan ini saya akan menjadikan sebagai primary key. Ada yang namanya index. Nah, di index ini ada yang namanya primary. Oke, saya akan klik primary-nya, kemudian saya klik go aja. Oke, selesai saya membuat, saya klik save di bawahnya. Nanti dia akan membuat tabelnya. Nah, ini telah tercipta satu table baru. Namanya table master pelanggan. Oke, selanjutnya saya ingin mengisi beberapa data pelanggan. Misalnya 1 atau 2, saya klik insert di sini. Oke, kemudian saya isi misalnya kode pelanggannya berapa. Oke, demikian saya sudah mengisi, kemudian saya klik go. Oke, kemudian saya browse lagi, nanti akan ada data-data yang telah tadi saya buat. Oke, begitu cara membuat database, kemudian saya membuat table dan kemudian mengisi table tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonekkan si PHP dengan si database. Oke, karena yang harus kalian tahu, PHP dan MySQL adalah dua program yang berbeda. Karena itu perlu melakukan suatu code untuk mengkoneksikan antara PHP dan MySQL. Oke, kita langsung aja bagaimana caranya mengkoneksikan dua program yang berbeda tersebut. Oke, yang pertama saya akan membuat file PHP. Jadi saya di sini sudah membuat file PHP dengan nama koneksi.php. Selanjutnya adalah saya akan melakukan koneksi. Caranya bagaimana? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengkoneksikan antara PHP dan MySQL. Setidaknya ada 3 cara, dengan MySQL biasa, ataupun dengan MySQL, ataupun dengan PDO. Namun sekarang yang saya gunakan adalah dengan cara MySQL. Jadi saya menuliskan MySQL connect. Oke, kemudian hostnya apa? Host itu adalah hostingannya. Nama hostingannya, kebetulan karena saya masih menuliskan code ini di dalam localhost atau di dalam komputer saya, belum diupload ke server, maka saya akan menuliskan localhost. Kemudian username ini adalah username PHP adminnya. Biasanya kalau default itu adalah root. Kemudian passwordnya, biasanya secara default passwordnya masih kosong. Yang nanti kalian bisa rubah sendiri untuk password di PHP admin. Kemudian database name-nya apa? Kalau tadi kamu lihat database name saya adalah coba DB. Ini adalah database saya. Jadi saya akan tulis coba DB. Oke, hanya seperti ini saja untuk mengkoneksikannya. Jadi kalau kalian save, kemudian kalian coba lihat di hasilnya, di refresh, nanti kalau dia putih seperti ini atau tidak ada tulisan apa-apa, itu berarti koneksi kamu berhasil. Misalnya saya akan membuat salah, misalnya root ini saya tulisnya salah, jadi ROT. Oke, saya refresh kembali, nanti dia akan menghasilkan error seperti ini. Oke, kemudian misalnya saya passwordnya saya salahkan, misalnya seperti ini. Kemudian saya refresh, nanti dia akan salah juga. Oke, tapi kalau passwordnya benar dan semuanya benar, maka saya refresh, dia tidak akan menampilkan pesan error. Oke, kemudian kalau kamu ingin meyakinkan lagi, kamu bisa memberikan fungsi if seperti ini. Jika koneksi berhasil, maka kamu tinggal tuliskan echo koneksi berhasil. Atau koneksi gagal. Oke, coba saya refresh, nanti akan bilang tulisannya koneksi berhasil. Oke, sekali lagi kalau saya ganti nama DB-nya, saya tulis, nanti dia akan bilang ada error dan koneksi akan gagal. Oke, begitu guys. Selanjutnya, bagaimana caranya menampilkan isi database yang telah tadi kita isi? Oke, jadi itu menggunakan yang namanya query. Jadi saya akan tuliskan select all from nama tabelnya tadi adalah master pelanggan saya.
Kemudian saya akan melakukan eksekusi. Jadi dengan menggunakan MySQL query. Di sini adalah, kalau kalian lihat di sini adalah linknya. Linknya itu maksudnya koneksinya. Jadi saya akan menuliskan kemudian ini adalah query-nya. Dia akan meminta query. Query-nya adalah yang ini, baris keempat. Jadi saya tulisin $key. Oke, kemudian untuk melihat hasilnya ini pertama kali ini adalah eksekusinya. Jadi saya akan menampung hasil eksekusinya di dalam variabel hasil misalnya. Kemudian saya tinggal melakukan print R, gelar hasil. Saya save, kemudian saya coba saya tampilkan di dalam web. Saya refresh. Sorry. Ini tadi saya lupa ganti lagi. Oke, saya refresh, nanti dia akan mendapatkan seperti ini. Kenapa tidak terlihat hasilnya? Karena variabel ini masih tersimpan di dalam objek. Karena itu saya harus mengekstrak objek tersebut untuk menjadi sebuah string. Bagaimana caranya? Saya bisa menggunakan for each. For each, misalnya hasil saya akan simpan sebagai baris, BRS maksudnya. Baris atau baris. Kemudian saya tuliskan echo baris kode underscore pelanggan. Oke, saya refresh, nanti dia akan memunculkan kode pelanggannya. Oke, selanjutnya sama saja. Saya misalnya tuliskan Oke, begini cara menampilkannya. Oke, demikian latihan kita pada sesi ini, dan jika kalian ingin menambahkan sesuatu atau bertanya mengenai tutorial pada sesi ini, silakan tuliskan pertanyaan atau saran atau kritik kalian di kolom komentar. Dan jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya.